Apa yang kalian bayangkan tentang dongeng? Istana megah, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Hari ini, kita lihat versi lain yang gelap dan menakutkan, di mana putri tak lagi sempurna. The Ugly Stepsister, dari cerita Cinderella, namun lewat sudut pandang kakak tiri. Film ini membuka tabir sisi gelap yang belum pernah kita lihat dalam dongeng. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita mulai dan lihat apa sisi kelam itu, serta beban yang menekan para perempuan di masa itu. Kisah dimulai dengan Elvira, tokoh utama sepanjang film, duduk di kereta berguncang. Tetap tenggelam membaca buku kesukaannya. Ia begitu larut, seolah menempatkan dirinya dalam kisah sang pangeran Julian, sampai tamparan ibunya membuatnya sadar. Meski ia belum pernah bertemu langsung dengan sang pangeran, ibunya, Nyonya Rebecca, meninggalkan rumah bersama dua putrinya untuk menikah dengan pria tua bernama Otto. Setelah suaminya meninggal, dengan harapan harta dan status, Otto tidak sendiri. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Agnes, yang kita tahu adalah Cinderella dari dongeng itu. Mereka menyambut ibu dan dua putrinya saat kereta berhenti di depan rumah besar. Melihat Agnes, mata Elvira penuh kagum pada kecantikannya, sementara Alma tampak menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Setelah itu, pernikahan kecil segera berlangsung, hanya dihadiri pastor dan 3 gadis. Sejak saat itu mereka resmi jadi suami istri. Agnes mengajak Elvira berkeliling rumah, bertemu Ishak, pemuda tampan pengurus kuda, lalu membawanya ke kamar yang selama ini ditempati Cinderella. Elvira terpesona dengan kemewahan tempat yang tak pernah ia bayangkan. Di kamar itu ada jendela besar menghadap keluar. Dari sana Elvira bisa melihat istana megah, tempat Pangeran Julian yang selalu ia bayangkan. Tatapannya penuh rindu, seakan hatinya sudah terikat pada sosok pangeran itu. Agnes yang berdiri di sampingnya langsung menyadari perasaan itu dari ekspresi wajah Elvira. Saat ia bertanya, Elvira pun jujur mengaku bahwa pria yang ingin ia nikahi adalah sang pangeran. Malamnya, keluarga mengadakan pesta kecil. Penampilan Elvira jadi bahan olok-olok. Otto, ayah tirinya, menempelkan kue ke wajahnya lalu tertawa keras. Semua hanya bisa ikut tertawa. Namun terlalu jauh, Otto tiba-tiba jatuh dan muntah darah di meja makan. Kemarin baru menikah, hari ini sudah jadi pemakaman. Otto terbaring kaku, seluruh keluarga bingung. Dengan niat baik, Elvira membawa makanan untuk Agnes. Tapi yang ia terima hanyalah hinaan dari kakak tiri yang kemarin masih tersenyum padanya. Agnes juga mengungkap, Otto menikahi ibunya hanya demi uang. Saat itu Elvira sadar, Otto sama seperti ibunya, yang dia mau hanyalah harta. Dan yang ibunya cari hanyalah rumah besar milik Otto. Ia segera meninggalkan kamar Agnes untuk memberitahu ibunya. Namun menemukan Nyonya Rebecca sedang dikelilingi para penagih utang suami yang baru meninggal. Setelah mereka pergi, ibunya jatuh tak berdaya di lantai. Elvira berlari menenangkan, berkata ia akan mencoba menikah dengan pria kaya agar bisa meringankan beban keluarga. Kasihan, niat tulus itu justru dibalas kata-kata kejam. Rebecca mengejek wajah putrinya. Karena di masa itu kecantikan adalah ukuran manusia. Ucapan itu membuat Elvira berulang kali duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Sementara itu Agnes, Cinderella, menangis di samping jasad ayahnya yang membeku, menangkupkan tangan dan berdoa pada mendiang ibunya. Tepat saat itu, sebuah pengumuman dari istana tiba. Hari yang Elvira tunggu akhirnya datang. Pangeran Julian mengundang semua gadis bangsawan ke pesta dansa di istana, termasuk Elvira dan Agnes. Elvira mulai bermimpi tentang hari-hari bersama pangeran. Tak menduga penderitaan berikutnya. Untuk setara dengan pangeran, Nyonya Rebecca bawa kedua putrinya ke dokter untuk perbaiki wajah Elvira. Saat ibu dan kakaknya bicara dengan dokter, Alma saksikan pemandangan mengerikan di ruangan seberang. Prosedur pertama adalah melepas kawat gigi dengan tang sebesar lengan. Setelah itu, untuk memperbaiki hidung Elvira yang patah, sang dokter menghantamnya dengan pahat dan palu. Tanpa obat bius, Elvira menanggung rasa sakit yang luar biasa. Jeritannya membuat Alma ketakutan. Sementara ibunya tampak puas. Keluar dari klinik, Elvira harus mengenakan penyangga besi di hidungnya hingga sembuh. Ia membawanya bahkan ke kelas etika. Pada hari pertama, guru mengumumkan bahwa para siswi akan menjadi penari pembuka di pesta dansa istana. Guru berkata, malam itu bisa menjadi titik balik hidup mereka. Jika bukan pangeran, masih ada banyak bangsawan kaya yang bisa menjadi pasangan. Latihan pun dimulai.
Elvira berdiri di barisan depan, bergerak anggun dan terampil, memikat semua mata yang memandang. Dengan hidung berpenyangga dan tubuh gemuk, Elvira dipaksa mundur ke barisan belakang. Meski begitu, ia tetap menari sebaik mungkin. Seusai latihan, ia hanya disuguhi segelas air lemon encer, cara ibunya untuk memaksanya kurus. Dengan hidung berpenyangga dan tubuh gemuk, Elvira dipaksa mundur ke barisan belakang. Meski begitu, ia tetap menari sebaik mungkin. Seusai latihan, ia hanya disuguhi segelas air lemon encer, cara ibunya untuk memaksanya kurus. Hari-hari berikutnya diisi pelajaran etika, kipas, langkah, tatapan. Saat daftar diumumkan, nama Elvira ada di posisi terakhir, membuatnya girang. Namun saat ia mencoba tampil, ia dihina. Gurunya bilang posisinya hanya karena uang ibunya. Ia dipaksa mundur, sementara Agnes dipilih sebagai penari utama. Malam itu, Elvira mencoba gaun pesta. Tubuh gemuknya membuat gaun tak muat. Ibunya hanya memaksa, tanpa penghiburan, sendirian di depan cermin. Ia menatap tubuhnya dengan perasaan hancur, dan hanya makanan yang bisa menenangkannya. Malam, pulang ke rumah, Elvira masih harus coba gaun pesta. Tubuh gemuknya tak muat gaun itu. Tanpa dorongan, ibunya hanya ingin dia masuk gaun itu dengan segala cara. Saat ibu dan pelayan pergi, Elvira berdiri depan cermin, lihat tubuh penuhnya perlahan, sakit hati hingga puncak, dan makan jadi pelampiasan. Ia tarik laci, ambil kue yang tersisa, duduk di kursi tanpa sehelai kain. Adegan seperti telanjangi semua, ungkap apa yang dianggap indah dan standar saat itu. Hari demi hari, Elvira hidup menyalahkan diri atas penampilannya. Lalu bagai orang tenggelam temukan pelampung. Seorang guru etiket ulurkan tangan bantu. Tapi, ini baik atau buruk bagi Elvira? Tak jelas. Guru itu hibur gadis kecil itu, bilang melihat dirinya dalam Elvira. Dan ini pertama kali Elvira berani lepas korset besi. Perlihatkan hidung yang dilubangi dua. Sedang sembuh, guru itu puji hidung Elvira. Dan sebelum pulang, beri dia hadiah. Elvira bawa hadiah itu ke hutan bersama adiknya, Alma. Samar ceritakan soal hadiah. Sebelum tunjukkan, ia suruh Alma janji rahasiakan. Setelah lama, ia akhirnya tunjukkan pada Alma dan kita. Isinya telur cacing. Jika ditelan, cacing itu serap semua yang dimakan Elvira. Ia bilang, berkat itu ia bisa makan sepuasnya tapi tetap jadi cantik. Dan saat cantik, tinggal minum obat untuk keluarkan cacing itu. Dengan pemikiran ini, Alma tak tahan lagi, anggap kakaknya bermasalah, dan ancam lapor ibu, lalu cepat tinggalkan Elvira sendirian. Adegan film bawa kita dari kejutan ke kejutan. Dari hadiah guru untuk Elvira hingga saat ini. Saat Agnes dan Isa berpelukan mesra, ciuman sembunyi-sembunyi, seolah mereka sudah lama saling cinta. Kembali ke Elvira, ditinggal adiknya di hutan. Ia putuskan telan benda itu, abaikan peringatan Alma. Saat itu, ia jumpa orang yang diam-diam dicintainya. Tapi tak seperti dongeng Pangeran Julian yang dirindukannya. Ia hanya pria biasa bertopeng pangeran. Kata-kata kasar dari mulutnya hancurkan kepercayaan. Tapi Elvira, gadis pemimpi, tetap polos, rela mencintainya walau apapun. Malam, Elvira naik kuda pulang ke mansion sendirian. Saat menunggang, ia dengar suara aneh. Rasa ingin tahu gadis muda mendorongnya cari sumber suara. Hingga ia lihat kakak tirinya, Agnes, bermesraan dengan pelayan kuda, membuat Elvira terpaku. Kejadian ini sampai ke ibunya. Agnes dihukum keras tanpa ampun. Ia dikurung, dijadikan pelayan rumah, dan ibunya usir Ishak di depan Agnes. Elvira, di luar pintu, dengar semua, wajahnya tampak gembira, puas tahu tak ada lagi saingan. Pesta dansa diumumkan 4 bulan lagi. Saat bulan purnama keempat, kini, 3 bulan purnama lewat, hari melepas korset besi tiba. Hidung cantik Elvira muncul, disambut gembira ibunya dan dirinya. Tubuhnya lebih ramping, kecantikannya mulai terlihat, tapi ia tak puas. Setiap hari, ia berdiri di jendela, tatap kakak tirinya di luar. Operasi berikutnya tiba, menjahit bulu mata langsung ke mata. Pasti sakit tak kalah dari perbaikan hidung. Tapi Elvira terima semua. Malam itu, dengan mata tak bisa lihat dan cacing menggerogoti perutnya, ia tak tahan, coba cari ke dapur. Ia nekat lepas perban mata demi cari makanan. Saat itu, Agnes ulurkan tangan, bawa kue untuk Elvira. Adegan kedua di film yang tunjukkan ikatan antara kakak adik tanpa darah sama.
Hari kembali ke kelas etiket tiba. Untuk jelaskan ketidakhadiran Agnes, Nyonya Rebecca bohong pada guru. Bilang Agnes sakit hati dan trauma karena ayahnya terbaring sakit berhari-hari. Untuk gantikan Agnes, Elvira dengan mata bengkak akhirnya diperhatikan. Ia dipilih jadi penari utama pembuka di pesta dansa. Guru tampak puas dengan penampilan Elvira saat ini. Segala keindahan harus dibayar setimpal. Dan itu datang pada Elvira. Rambutnya mulai rontok parah tak terkendali. Malam itu, gaun pesta pesanan ibunya tiba. Elvira antusias lihat dan coba pakai. Lalu sadar rambutnya masuk keadaan darurat. Rambut Elvira rontok parah hingga botak sebagian. Dan untuk tutupi, ibunya beri wig tinggi menutup kekurangan. Malam pesta dansa makin dekat. Pikiran masing-masing orang penuh rencana berbeda. Malam itu, saat lihat Agnes mengagumi gaun pestanya, Elvira tak tahan. Robek gaun itu, lalu kembali ke ranjangnya. Agnes, sakit hati, peluk gaun rusak itu di sisi ayahnya yang belum dikubur. Tubuhnya membusuk hingga wajah tak dikenali. Belatung merayap di muka penuh luka. Seperti cerita asli, peri muncul bantu si Cinderella. Tak lain ibu Agnes yang telah meninggal. Belatung jadi ulat kecil, rajin perbaiki gaun Agnes. Beritahu lokasi sepatu pesta. Dan sediakan kereta labu seperti dongeng. Lengkap dengan sihir tengah malam. Ia bilang tak ada yang kenali Agnes. Kembali ke ibu dan Elvira. Mereka berangkat ke pesta. Elvira kagum pada kemewahan tempat itu. Disebut pesta, tapi seperti pasar. Para gadis bagai barang dagangan. Pria-pria keluarkan kata-kata kasar di balik topeng bangsawan. Yang menonjol, Elvira abaikan etiket yang dipelajari. Lepaskan dirinya, jadi anjing penurut di mata para bangsawan. Penampilan sukses gemilang, Elvira jalankan peran dengan sempurna. Bahkan pesona Pangeran Julian, yang dirindukannya siang malam. Tapi bagi Julian, ia hanya barang untuk dicoba sekali. Usai penampilan, banyak bangsawan antre ajak Elvira menari. Tapi Julian pilih dia, saat kira kebahagiaan sudah di tangan. Tiba-tiba seorang gadis masuk dengan gaun pesta megah. Dalam sekilas rampas Julian dari tangannya. Tak berdaya, sakit hati. Ditambah nyeri dari perutnya, Elvira cepat tinggalkan ruangan. Rasa mual datang. Ia muntahkan cairan hitam kental penuh telur cacing. Ibunya mengejar. Lihat pemandangan itu tapi tak peduli. Biarkan putrinya ingin pergi. Akhirnya, terpaksa patuh pada ibu. Elvira kembali ke pesta. Menari dengan bangsawan satu ke lainnya. Hingga sadar yang rebut Julian adalah Agnes. Kakak serumah. Saat itu, tengah malam tiba. Seperti cerita asli. Cinderella buru-buru pulang, jatuhkan sepatu, marah, pulang ke rumah. Elvira langsung sergap Agnes. Dengan gila paksa Cinderella serahkan sepatu lain karena ia ingin jadi istri pangeran. Tapi saat mau serang Agnes, ibunya muncul, cegah kekasih kecilnya lihat adegan ini. Nyonya Rebecca marah, usir Elvira kembali ke kamar. Elvira pulang dengan sepatu Agnes. Menatapnya, sepatu kecil hanya muat ujung kakinya. Sebuah pikiran muncul. Ia putuskan potong bagian kaki yang berlebih agar muat sepatu. Di tengah kengerian Alma, jeritan itu tarik perhatian ibunya. Tak menasihati, ibunya malah bantu Elvira potong kaki lain dalam hayal bisa pakai sepatu. Tapi saat sadar, Elvira tak bisa berdiri. Dengan rambut rontok parah, ia jatuh dari tangga. Hidung patah, gigi pecah, dan lebih buruk, ia lihat pria yang dirindukannya bergandengan dengan orang lain. Yang tetap bersamanya adalah adiknya, Alma. Alma bantu Elvira minum obat penawar untuk muntahkan cacing itu. Kini bukan telur kecil, tapi benang panjang merayap keluar dari mulutnya. Alma tarik dengan kedua tangan. Tak kunjung habis. Akhirnya, Elvira lega muntahkan semua. Alma tak takut. Ambil cacing itu dan sobek jadi dua. Terakhir, Alma menyelinap ke kamar ibunya. Curi semua perhiasan emas. Bawa Elvira pergi dari sana. Meski sulit, Alma berusaha cari kehidupan baru untuk kedua kakak adik. Terima kasih telah menonton video ringkasan film The Ugly Stepsister 2025. Apa pendapat kalian tentang dongeng kelam ini? Tulis komentar di bawah buat kami tahu. Ya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.